Salam saudara-saudariku, salam sehat semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi walaupun dari jarak yang berjauhan. Dengan saya Pater Sebastian dari Gereja Redemptoris di Roma, di dalam gereja di mana terdapat gambar asli dari Bunda Maria selalu menolong. Hari ini tanggal 27 Juni kita merayakan pesta Maria, Bunda yang selalu menolong. Karena itu pada kesempatan yang sangat khusus ini, yang sangat istimewa bagi para Redemptoris, saya bersyukur karena bisa berbagi dengan saudara-saudariku renungan mengenai peranan dan tempat Bunda Maria yang istimewa di dalam gereja dan dalam perjalanan iman kita. Dan karena itu marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diperuntukkan bagi pesta Bunda Maria selalu menolong hari ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, umat beriman yang saya kasihi, kisah dalam Injil Yohanes ini cukup singkat dan disajikan sebagai sebuah peristiwa manusiawi yang normal, perjumpaan terakhir atau perpisahan yang tentu saja sangat mengharukan. Ketika Yesus yang sedang menghadapi ajalnya di kayu salib menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir kepada ibu yang dikasihinya dan kepada murid kesayangannya. Namun saudara-saudariku, apa yang tampaknya merupakan perjumpaan terakhir, perpisahan yang mengharukan antara anak dan ibu, antara murid dan gurunya. Peristiwa itu menjadi saat yang sangat menentukan, yang menegaskan peranan dan tempat Bunda Maria yang sangat istimewa di dalam gereja, dalam seluruh perjalanan sejarahnya hingga saat ini. Tentu saja kita semua mengakui Bunda Maria mempunyai peranan yang sangat besar, baik di dalam gereja seluruhnya maupun bagi kehidupan iman pribadi banyak orang. Kita semua mengakui dan mengagumi peranan Maria sebagai model bagi kehidupan kekristenan dalam banyak aspek kehidupan beriman kita. Tetapi pada saat yang istimewa ini, saya mau mengajak saudara-saudariku untuk kita bersama-sama merenungkan tempat dan peranan Maria di dalam karya pewartaan Injil. Maria sebagai Bunda pekabaran Injil di dalam gereja. Pada kenyataannya, perjalanan karya pewartaan gereja sepanjang sejarah dan di setiap tempat karya misi, Bunda Maria selalu mendapat tempat yang istimewa, mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam karya misi gereja. Bunda Maria selalu mendapat tempat istimewa di dalam kehidupan, atau lebih tepatnya di dalam hati para misionaris. Kemanapun para misionaris pergi untuk bermisi,
Bunda Maria selalu bersama mereka dan terus menemani para misionaris itu. Kita mendengar di setiap tempat karya misi selalu ada gambar dan patung Bunda Maria, dan di banyak tempat dibangun kapela atau dibangun gereja yang diabdikan secara khusus untuk menghormati Bunda Maria. Dan apa yang kita lihat dalam karya misi, karya kerasulan kita sekarang ini, saya kira kita semua setuju bahwa Bunda Maria lah yang menarik banyak orang untuk datang dekat pada Allah Bapa dan kepada putranya Yesus, dan terus menemani perjalanan mereka, terus menemani perjalanan kita semua sepanjang hidup kita sebagai orang beriman. Lihatlah di gereja-gereja atau tempat siara, Bunda Maria sendirilah yang mengumpulkan banyak pesiara, dan banyak dari mereka adalah orang-orang sederhana, orang-orang miskin, mereka yang sulit hidupnya, bahkan menderita. Tetapi lihatlah, mereka sangat setia kepada Bunda Maria. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Bunda Maria setia, selalu ada di sana, di dalam gereja, menanti mereka. Bunda Maria menanti mereka untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Bunda Maria senantiasa menemani mereka, menemani kita semua sebagai ibu. Bunda Maria ada bersama kita, berjalan bersama kita, di sisi kita, dan terus menghantar kita lebih dekat kepada putranya. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya, atau disebut juga sebagai surat gembalanya, Evangelii Gaudium, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sukacita Injili. Paus Fransiskus menyebut Maria sebagai bunda karya pewartaan Injil di dalam gereja. Bunda Maria dengan jelas disebut sebagai murid pertama, misionaris pertama. Ya, saudara-saudariku, sejak Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, murid kesayangannya, dan itu juga berarti menyerahkan Bunda Maria kepada gereja. Sejak saat itu, Bunda Maria telah menjalankan misi pendampingannya, misi mendampingi gereja sebagai seorang ibu. Dan Sang Bunda terus melanjutkan misinya hingga saat ini. Dan saudara-saudari, mohon dicatat, Paus Fransiskus dengan jelas mengajak, bahkan menantang kita semua. Dia mendorong setiap orang Kristen untuk bersama-sama dengan Maria, untuk menemani Bunda Maria dalam karya misinya. Kalau sekarang kita pergi ke gereja-gereja novena atau tempat siara yang menjadi pusat devosi kepada Bunda Maria, semakin banyak, semakin sering kita mendengarkan orang berbicara mengenai keterkaitan atau lebih tepat perpaduan antara devosi dengan karya kerasulan, karya pelayanan yang nyata, aksi kasih yang nyata. Orang berbicara bahwa devosi dan karya kerasulan itu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Devosi kepada Bunda Maria pada dasarnya bersifat misioner, dan setiap putra dan putri Bunda Maria adalah misionaris. Saya kira kita semua setuju, kita semua sepakat bahwa devosi yang benar, bahwa devosi yang sejati harus bersifat misioner. Devosi kepada Bunda Maria tidak bisa berhenti hanya di gereja saja, di tempat-tempat siara saja.
Devosi kepada Bunda Maria harus membawa kita kepada karya kerasulan, kepada aksi nyata, pada pelayanan. Sekarang ini di gereja-gereja novena seperti di Singapura atau di Manila, gereja novena yang besar, gereja itu telah menjadi pusat karya kerasulan dengan berbagai macam pelayanan. Di sekitar gereja disediakan pusat-pusat pelayanan untuk keluarga, untuk orang muda, untuk anak-anak jalanan, untuk pengemis, untuk imigran, bahkan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapak atau mama, merantau untuk mencari pekerjaan. Dan masih banyak lagi karya pelayanan yang lain. Maka saudara-saudariku, sebagai putra dan putri Maria, sekali lagi kita diajak untuk memelihara spirit itu, marwah itu, untuk menjadi rasul, untuk menjadi misionaris. Bagaimana caranya? Tentu saja tergantung kita masing-masing. Tetapi terutama saudara-saudariku, kita diajak untuk menjadi saksi-saksi dari kasih Sang Penebus. Terutama bagi saudara-saudari kita yang miskin, yang terlantar, yang menderita, yang terlupakan. Devosi kita kepada Bunda Maria harus membuat kita semakin peka pada tangisan dan penderitaan, tetapi juga pada kegembiraan dan pengharapan saudara-saudara kita yang miskin di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, terutama dalam masa-masa sulit sekarang ini, ketika ada begitu banyak pembatasan karena COVID-19 ini, kita seharusnya kita mesti belajar dari Bunda Maria sikap rendah hati yang siap untuk mendengarkan. Siap untuk mendengarkan, untuk menjadi semakin peka pada kehendak Allah dan kepada bisikan Sang Penebus yang mengajak kita untuk menjadi saksi-saksi kasih dalam aksi solidaritas yang nyata, dalam pelayanan, dan untuk menjadi saksi-saksi pengharapan, untuk selalu peka akan kesedihan, kegelisahan, dan rintihan orang-orang di sekitar kita, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang kesepian, mereka yang kehilangan pekerjaan, dan banyak dari mereka kehilangan harapan. Dan karena itu kita diajak untuk menjadi tanda pengharapan yang hidup melalui pertemanan, melalui pendampingan, melalui kasih, melalui perhatian, dan tentu saja dalam pelayanan kasih yang nyata. Saudara-saudariku, umat beriman yang saya kasihi, sebelum mengakhiri permenungan saya ini, perkenankanlah saya berbagi dengan saudara-saudari sebuah kisah nyata yang saya alami secara pribadi ketika saya mengikuti apa yang kami redemptoris sebut sebagai misi umat di salah satu pulau yang jauh dan terpencil di selatan Pulau Luzon di Filipina. Dalam misi itu seperti biasa kami berkeliling untuk mengunjungi rumah dan mengunjungi keluarga-keluarga. Semua rumah dan keluarga dikunjungi, terutama keluarga di mana ada orang-orang yang sakit. Dan dalam salah satu kunjungan itu, kami diundang untuk mengunjungi sebuah keluarga. Keluarga itu sangat sederhana. Dan apa yang saya jumpai di sana tidak hanya mengharukan, tetapi sangat mengejutkan saya. Membuat saya menjadi seperti shock, tidak dapat berkata apa-apa. Keluarga ini mempunyai 3 orang putra, anak laki-laki. Dan ketiga-tiganya menderita sakit yang parah yang disebabkan oleh kegagalan saraf
yang membuat mereka bertiga lumpuh, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, lumpuh dari atas sampai ke bawah. Sehingga praktis mereka tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sekedar untuk bergerak, sekedar untuk pindah dari tempat tidurnya, mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang sangat menyentuh saya adalah sang ibu. Saudara-saudariku, kita bisa membayangkan ibu ini mulai pagi sampai jauh malam, sampai pagi berikutnya, setiap hari harus melayani ketiga putranya yang sakit ini. Dan yang mengagumkan saya adalah bahwa ibu yang sederhana ini sangat sabar. Dia berkata kepada kami, tentu saja dalam bahasa Tagalog, yang membuat saya kuat adalah Bunda Maria. Dia mempunyai gambar, saya melihat gambar Bunda Maria selalu menolong di rumahnya. Dan dia berkata lagi kepada kami, Bunda Maria lah yang mengajarkan saya untuk tetap sabar dan untuk tetap setia dalam saat-saat yang sulit dari hidup saya. Dan dia melanjutkan, mereka adalah anak-anak saya. Saya sangat mencintai mereka. Betapa hati yang agung, betapa kasih yang luar biasa dari seorang ibu yang hebat. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, ibu ini tentu mencintai Bunda Maria dan devosi kepada Bunda Maria, tidak bisa diragukan. Tetapi lebih dari itu, ibu sederhana ini telah menjalankan karya misinya, karya kerasulannya dengan setia. Dia telah memilih untuk menjalankan karya kerasulannya itu dengan menjadi saksi, bukan dari kepahitan dan penderitaan hidup, tetapi saksi dari kasih, pemberian diri, dan pengorbanan. Bukan akan luka dan kesedihan, tetapi saksi akan pelayanan bagi orang yang terluka. Saudara-saudariku, keluarga ini dan pengalaman ibu yang sederhana ini telah membuat saya sangat tersentuh dan membuat saya berpikir dan berpikir lagi, merenungkan apa sih arti sesungguhnya dari pemberian diri, dari pengorbanan itu. Dan tentu saja saya pun berharap bahwa saudara-saudariku memetik makna dari pengalaman ibu yang sederhana ini. Maka saudara-saudariku, untuk mengakhiri permenungan saya ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa di hadapan gambar Bunda Maria yang asli. Bunda Maria selalu menolong, ini ikon yang keramat yang telah membantu banyak orang. Kita mohon supaya Bunda Maria menghantar doa-doa kita kepada Bapa. Mari kita berdoa bersama. Maria, Bunda kami yang terkasih, kami berdoa agar kami selalu memiliki hati yang peka dan selalu siap mendengarkan kehendak Allah. Hati yang peka untuk selalu siap mendengarkan suara putramu Sang Penebus kami, untuk menjadi saksi-saksi kabar gembira, saksi-saksi kasih dan pengharapan. Bantulah kami agar kami tidak pernah terkungkung dan menjadi lumpuh oleh luka, oleh kesedihan kami sendiri, tetapi mampu memperlihatkan kasih dan pelayanan bagi saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan, orang-orang miskin, mereka yang terluka, yang terlantar di dalam komunitas kami,
dan di dalam masyarakat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.